Halo teman-teman semua, kembali dengan Kak Vino di sini. Kali ini kita akan membahas satu bab baru yaitu gerak parabola. Dan kita akan bagi menjadi dua bagian teman-teman. Ini adalah bagian yang pertama, kita akan mengenal dulu besaran-besaran utama pada gerak parabola. Ya. Jadi gerak parabola itu adalah gerak yang merupakan gabungan dari gerak pada sumbu X dan gerak pada sumbu Y. Di mana konsepnya adalah untuk gerak pada sumbu X atau gerak horizontal itu benda pasti akan melakukan gerak lurus beraturan atau GLB. Sedangkan untuk gerak vertikal itu akan melakukan GLBB ya karena melawan gravitasi. Jadi pada semua titik di pergerakan suatu benda itu pasti akan bisa dijabarkan sebagai komponen X dan komponen Y. Ya, teman-teman bisa ingat juga materi penjabaran vektor. Ya, jadi intinya pasti suatu partikel itu kalau mengalami gerak parabola itu awalnya membentuk sudut tertentu ya, gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, kemudian yang penting persamaan awal kecepatan di titik awal. Jadi kalau ada benda, dia bergerak awalnya itu dengan kecepatan V0, maka V0 ini bisa dijabarkan menjadi V0X dan V0Y. Di mana V0X itu V0 dikalikan cos alpha, sedangkan V0Y adalah V0 dikalikan sin alpha. Ya, itu penjabaran vektor. Selanjutnya untuk besaran dasarnya adalah kita bisa mencari kecepatan pada saat sembarang titik. Ya, untuk kecepatan pada saat T itu selalu akan ada Vx dan Vy, di mana Vx itu adalah V0 cos alpha, sedangkan Vy itu V0 sin alpha dikurangi Gt. Nah, nanti setelah kita dapatkan Vx dan Vy, untuk kecepatannya kita gunakan rumus Pythagoras seperti itu. Selanjutnya, untuk posisi titik sembarang, jadi dia ada di posisi mana, misalkan ada ini titik ini ya, ini ada di mana, ini kita bisa sebut sebagai koordinat X dan Y gitu ya. Jadi ini X-nya, di sini Y-nya, seperti itu. Nah, X dan Y-nya bisa kita rumuskan sebagai X itu V0 cos alpha dikalikan T, sedangkan Y-nya adalah V0 sin alpha T min setengah GT kuadrat. Itu besaran dasar di gerak parabola. Ya, kita coba di soal ini. Sebuah benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan 40 meter per sekon. Membentuk sudut 30 derajat terhadap arah mendatar. Hitung posisi benda pada saat 1 sekon dan besar dan arah kecepatan benda setelah 2,5 sekon. Ya. Jadi kita punya V0-nya itu 40 meter per sekon, lalu sudutnya adalah 30 derajat. Ya, yang pertama, waktunya itu 1 sekon. Kita mau mencari posisi itu berarti mencari X dan Y. X itu rumusnya V0 cos alpha dikalikan T. Ya, teman-teman sudah belajar tentang trigonometri dasar ya. Jadi 40 dikalikan cos 30 derajat dikalikan T-nya 1. Cos 30 setengah akar 3. Jadi kita dapatkan, maaf ini 1 ya. Ini 1 sehingga kita dapatkan 20 akar 3 meter. Itu posisi X-nya. Sedangkan kalau untuk Y-nya itu rumusnya adalah V0 sin alpha T, min setengah GT kuadrat ya. G kalau tidak diketahui anggaplah 10 meter per sekon kuadrat, seperti itu saja. Nah, sehingga kita masukkan 40 dikalikan sin 30 derajat dikalikan 1 kurangi setengah dikalikan 10 dikali 1 kuadrat. Sin 30 itu setengah. Di sini kita dapatkan 5, jadi ini 20 dikurangi 5, artinya kita dapatkan 15 meter. Jadi posisi X-nya adalah di 20 akar 3, sedangkan posisi Y-nya adalah di 15 meter. Kemudian untuk pertanyaan yang B, kecepatan setelah 2,5 sekon, berarti T-nya adalah 2,5 sekon. Untuk mencari kecepatan, kita akan gunakan Vx dan Vy, di mana Vx akan selalu menjadi V0 cos alpha, artinya 40 dikalikan cos 30 derajat, itu 40 dikali setengah akar 3, kita dapatkan 20 akar 3 meter per sekon. Sedangkan Vy itu rumusnya adalah V0 sin alpha min GT. Jadi 40 dikalikan sinus 30 dikurangi 10 dikalikan T-nya 2,5. 40 kita kalikan setengah dikurangi ini 25 ya.
Jadi kita mendapatkan minus 5 meter per sekon. Nah ini artinya teman-teman, secara penggambaran arah itu dia Vx-nya ke kanan 20 akar 3, Vy-nya ke bawah 5 meter per sekon. Nah untuk kecepatan aslinya itu kita harus mencari ini V. Untuk mencari V-nya kita tinggal gunakan rumus Pythagoras ya. 20 akar 3 kuadrat ditambah minus 5 kuadrat. Sini kita dapatkan 1200 ditambah 25. Ternyata pas sekali. Dapatnya 1225 itu 35 meter per sekon. Jadi besar kecepatannya adalah 35 meter per sekon. Ya. Oke. Nah, berikutnya untuk arah. Arah itu berarti dia akan mencari sudut. Ya, 2. Nah, sudut kita hitung secara sumbu X. Jadi misalkan ini, kita sebut theta gitu ya. Nah, tangen theta itu bisa disebut sebagai Vy dibagi Vx. Jadi 5 dibagi 20 akar 3 ya. Kita dapatkan kira-kira 1 per 4 akar 3. Sehingga nanti kita bisa bilang tetanya adalah arc tangen 1 per 4 akar 3. Yang ini teman-teman bisa gunakan kalkulator ya untuk menghitungnya. Oke, jadi itu cara menghitung posisi dan kecepatan pada suatu titik sembarang seperti itu ya. Nah, berikutnya akan seperti ini. Saat ditembakkan dengan sudut elevasi 45 derajat, peluru memiliki kecepatan awal 40 meter per sekon. Setelah 2 sekon, posisi mendatar peluru adalah, ya oke lah kita data dulu. Sudut alfanya 45 derajat, V0-nya 40 meter per sekon, lalu waktunya 2 sekon, dan G-nya kita anggap 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya hanya posisi mendatar peluru. Jadi posisi mendatar itu X. V0 cos alfa dikalikan T. Sudah selesai teman-teman. Jadi 40 dikalikan cos 45 derajat, lalu dikalikan 2. Jadi 40 dikalikan setengah akar 2 dikali 2, kita dapatkan 40 akar 2 meter. Itu adalah posisi mendatarnya peluru. Seperti itu. Kemudian, nih, sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 20 meter per sekon. Itu adalah V0, 20 meter per sekon. Kemudian jika sudut elevasinya 60 derajat, ya, jika sudut elevasinya adalah 60 derajat, kemudian percepatan gravitasinya adalah 10, ya, jadi ini G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka peluru mencapai titik tertinggi setelah berapa sekon. Nah, soal seperti ini ya, ini kita anggap, kalau di titik tertinggi itu kita anggap Vt di Y-nya itu sama dengan 0. Ya, kita bisa gunakan rumus Vy tadi. Vy itu rumusnya adalah V0 sin alfa T min Gt. Maaf, V0 sin alfa min Gt. Saya ada yang salah. Nah, jadi kita gunakan rumus itu teman-teman. Vy-nya 0, V0-nya 20 dikalikan sin 60 derajat minus G-nya 10 dikalikan T. Jadi kita dapatkan 10T sama dengan 20 dikali setengah akar 3. Maka T-nya kita dapatkan ini 10 akar 3 dibagi 10 akar 3 sekon. Seperti itu ya. Jadi intinya pada saat titik tertinggi itu Y-nya 0. Vy-nya 0 seperti itu ya. Ini syarat, saya tulis ya, ini syarat di titik tertinggi. Seperti itu teman-teman ya. Itu cukup jelas. Itu besaran-besaran dasar di gerak parabola ya. Oke, selanjutnya nanti kita akan bicara tentang rumus khusus di posisi puncak ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.